Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, sebagaimana kita ketahui bahwa telah terjadi bencana banjirop di Kabupaten Indramayu, tepatnya di Desa Eretan Kulon dan Eretan Wetan, Kecamatan Kandang Haur ya. Nah, ini saya kira kita sudah tahu semua dari pemberitaan juga dari media-media sudah jadi viral ya. Ini saya kira ini kita harus cepat segera melakukan kaji cepat di lapangan. Nah, nanti kami akan tugaskan rekan-rekan semua, nih tim TRC, tim reaksi cepat. Tentunya saya kira segera melakukan asesmen ke lapangan, melakukan kaji cepat ke lapangan supaya kita mendapatkan data yang seutuhnya, data yang sebenarnya, data primer yang ada di lapangan. Data sekunder kita sudah dapat dari media-media. Ini nanti kita mendapatkan data primer yang nantinya ini akan menjadi rujukan dan kebijakan pimpinan kita. Bagaimana nanti penanganannya, apakah akan menaikkan status. Nah, ini saya kira perlu data yang benar, valid, dan akurat ya. Jadi datanya nggak asal. Nah, ini kita percepatan ya. Habis ini kita punya waktu 15 menit, kita berkemas, langsung kita ke lapangan. Tentunya sebelum ke lapangan saya akan menugaskan rekan-rekan semua di sini terkait apa yang harus dilakukan dalam kaji cepat. Yang pertama, kita pendataan ya, pendataan terhadap kerusakan tentunya, kerusakan yang terjadi di lokasi bencana ya. Itu sampai sejauh mana kerusakan. Cek di sana. Kita melakukan apakah ada korban, ya, apakah ada yang perlu kita evakuasi, gitu ya. Nah, ini semua ya kita lakukan. Jadi selain melakukan kaji cepat, juga kita melakukan evakuasi. Ya, kaji cepat tim TRC itu bukan hanya sekedar mendata. Ya, kita datang, mendata, foto-foto, nggak seperti itu. Kita juga bisa melakukan evakuasi. Cek kebutuhan, ya. Jumlah yang terdampak berapa? Kita perhitungkan berapa dari mereka yang membutuhkan tempat relokasi. Itu baik untuk pengungsian, berapa jumlahnya, nanti kita siapkan tendanya. Nah, dari jumlah itu juga kita bisa menghitung ya berapa kebutuhan logistiknya, berapa kebutuhan makanannya, ya, barang apa saja yang nggak ada di sana. Apakah toiletnya nggak ada? Nah, kita juga nanti tim BPBD Provinsi dan Kabupaten Kota serta tim Basarnas mungkin ya, kalau misalnya ada apa yang perlu dievakuasi dan pencarian pertolongan di lokasi bencana, itu kita juga akan mendatangkan Basarnas dan kolaborasi tentunya dengan TNI Polri untuk mendirikan SKPDB, pos SKPDB ya, kalau misalnya status kita naik. Ya, dengan demikian saya kira Bapak-bapak semua paham ya dengan tugas-tugasnya. Kita udah beberapa kali melakukan seperti ini. Yang pertama, kaji cepat, ambil data primer, data yang seutuhnya ya. Berapa jumlah kakak yang harus dievakuasi, sarana prasarana apa yang harus kita perbaiki ya. Berapa nih jalan yang terputus, jembatan yang terputus, ya, rumah yang roboh, itu bisa diperhitungkan. Itu saya kira ya. Jadi untuk percepatan saya tidak panjang lebar juga, karena Bapak Ibu semua udah tahu tugasnya, apa yang harus dilakukan oleh tim reaksi cepat di sana. Ya, nanti juga berapa yang sakit, berapa anak-anak, berapa lansia gitu ya, itu kita pilah ya. Dari data-data itu udah terpilah, data sudah terpilah sehingga nanti bantuan logistik makanan itu tidak salah sasaran. Itu ya, saya kira itu ya. Ada yang dipertanyakan sebelum kita berangkat ke lapangan? Cukup ya? Ya, paham semua ya, saya kira paham semua ya. Nah, sebelum berangkat, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya, supaya kita diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan di lapangan. Berdoa dimulai. Izin Pak Kalak, tadi ada berita ya bencana dan saya sudah dapatkan informasi juga dari BPBD Kabupaten Indramayu termasuk aparat lainnya dan di media bahwa ada banjirop di Eretan terutama di Kecamatan Kandang Haur. Ini harus segera kita tangani nih.
Nah, terkait dengan itu, saya udah membentuk tim TRC, tim reaksi cepat, dan kami sudah instruksikan juga untuk segera berangkat ke lokasi. Nah, daripada itu semua, supaya ini percepatan penanganan bencana juga, kami akan mempersiapkan tim Jitu Pasna kajian kebutuhan untuk pasca bencana, sehingga nanti pada saat tim TRC ini bergerak, tim Jitu Pasna juga bergerak. Jadi tim TRC nanti bergerak terhadap penanganan kaji cepat, data pengungsian dan lain sebagainya. Nah, ini tim Jitu Pasna dia akan menghitung kerugian dan kerusakan, sehingga nanti pada saat terjadi setelah beres tanggap darurat ini akan ditindaklanjuti dan dipindahkan dengan Jitu Pasna. Ini kami aturan ini kami akan dicoba dirubah, yang biasanya itu Jitu Pasna itu setelah pasca bencana, setelah tanggap darurat beres baru pasca bencana. Ini saya kira ini kurang bagus. Beberapa kali ini sangat-sangat menghambat juga, sangat merugikan kalau misalnya si tim Jitu Pasna nanti dikerjakan setelah beres tanggap darurat. Ini mudah-mudahan saya akan coba nih aturan teknis ini yang tadinya Jitu Pasna di setelah tanggap darurat di pasca bencana, saya akan diterapkan juga nanti di tanggap darurat ini, sehingga mudah-mudahan ini bisa, ini beres tanggap darurat, ini Jitu Pasna tinggal dipindahkan di pada saat pasca bencana. Jadi berbarengan ya Pak. Sebenarnya realnya keuntungannya naon sih? Keuntungannya pertama gini Pak Kalak, jadi kalau misalnya nanti apalagi ini tanggap darurat terus diundur-undur, biasanya kan diperpanjang terus. Ini keuntungannya kalau misalnya pada saat terjadi bencana ini tidak merubah bentuk gitu ya. Biasanya ada perubahan bentuk, kalau misalnya ini rusak berat, sedang, dan ringan. Biasanya kadang-kadang ini akan berubah pada saat terjadi mau di rekonstruksi. Wah Pak, yang permintaan kami ini tidak sesuai dengan yang hasilnya dari awal. Tadinya rusak sedang menjadi rusak berat, dan rusak berat menjadi rusak sedang. Nah, ini yang pertama itu. Yang kedua, keuntungannya ini supaya ini masyarakat ini tidak terlalu berlama-lama ada di pengungsian. Jadi kalau misalnya kita lebih cepat gitu ya perhitungan Jitu Pasna, ini penganggaran ini tidak akan terlambat lagi. Ini biasanya orang tuh semangatnya di tanggap darurat. Begitu beres tanggap darurat, orang biasanya semangatnya memudar. Dan biasanya juga dari sisi penganggaran itu biasanya sudah dianggap beres. Padahal yang menjadi besar semuanya adalah adanya di rehab rekonstruksi. Nah, ini termasuk bangunan rumah, merekonstruksi kembali terhadap kerusakan rumah. Biasanya seperti itu Pak. Cara prinsip oke Pak, mangga nanti disusun teknis-teknisnya seperti apa, biar nanti kita eksekusi langsung di lapangan, dan program yang diusulkan oleh Bapak kita bisa selesaikan. Siap, terima kasih Pak Kalak ya. Sementara sekarang saya akan membriefing dulu tim Jitu Pasna supaya saya arahkan mana yang harus masuk penilaian kerugian. Saya kira itu Pak Kalak. Ya. Aturan spiritnya mudah-mudahan ini menjadi model baru di BPBD Provinsi, terutama nih terhadap aturan teknis ini. Saya kira itu. Terima kasih Pak Kalak. Ya, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, bahwa 2 hari yang lalu sudah terjadi bencana banjir rob di Kabupaten Indramayu, tepatnya di Kecamatan Kandang Haur. Nah, ini hasil yang sudah dilakukan oleh tim kaji cepat ya, yang sudah dilakukan oleh tim kaji cepat dari KPU-an, dari BPBD, Dinsos, Kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini mereka sudah melakukan mapping gitu ya, sudah melakukan mapping ya terkait dengan kaji cepat yang sudah dilakukan oleh tim reaksi cepat TRC ya, tim reaksi cepat yang sudah ada di Kepgubnya. Nah, ini kita adalah tim
Jitu Pasna yang sudah ada Kepgubnya juga. Nah, ini semua saya kira ini udah komplit semua tim Jitu Pasna. Apa yang harus kita lakukan adalah yang biasanya ini kita melakukan kaji cepat setelah tanggap darurat. Nah, ini saya mau merubah aturan teknis. Aturan teknis ini kami akan rubah nih, biar percepatan dari penanganan bencana itu ini bisa lebih cepat lagi kan gitu ya. Kita semua harus pada posisi cepat karena kita urusannya dengan korban dan nyawa orang gitu ya. Nah, ini rekan-rekan semua ya, ini hasil kaji cepat yang sudah dilakukan oleh tim TRC. Udah di mapping bahwa yang terjadi banjirop ini di 2 desa. Ini desa Eretan Wetan dan Eretan Kulon, ini 2 desa. Kurang lebih ini hampir sekitar 4.000-an kakak ini. Ini di sini ada 4.000-an kakak. Cuman nanti bisa dinilai oleh tim Jitu Pasna berapa nanti yang akan terdampaknya, yang benar-benar terdampaknya. Ini saya kira nggak semua dari 4.000 tadi ini yang terdampak. Ini kami lingkarin. Ini bagian daripada pemetaan yang sudah dilakukan oleh tim Jitu Pasna. Nah, ini nanti tim Jitu Pasna ya melakukan asesmen di lokasi, baik itu kerusakan maupun kerugian. Nah, itu saya kira kuncinya kerusakan dan kerugian. Nah, setelah itu, setelah dapat nanti kerusakan dan kerugian, pasti kita tim Jitu Pasna ini akan melakukan penghitungan terhadap rencana rehabilitasi pasca bencana atau R3P. Sehingga nanti pada saat terjadi bencana dan sudah tanggap darurat, ini kita sudah punya data ini, gitu ya. Sudah punya data Jitu Pasna dan R3P. Tinggal nanti dipinalkan setelah tanggap darurat berakhir. Biasanya tanggap darurat itu 2 minggu ya untuk kabupaten kota. Nah, ini berdasarkan hasil kaji cepat, kita sudah punya lahan yang sudah dibebaskan nih. Tim kaji cepat sudah menghitung, ini kurang lebih 2,7 hektar. Dan ada rumah percontohan yang sudah dibangun oleh Kemensos di sini. Ini kurang lebih 93 kakak ya, 93 kakak atau rumah ini sudah dibangun. Ini bagus nih. Ini bisa dijadikan role model untuk membangun di sini. Ini dihitung juga. Ini jarak dari sini ke sini itu kurang lebih 2 km dan dari sini ke sini ini kurang lebih 2,5 km. Artinya dari lokasi sini ke sini itu kurang lebih 4,5 meter. Ini tim reaksi cepat sudah melakukan asesmen juga ke lokasi lahan yang sudah dibebaskan nih oleh Kabupaten Indramayu. Nah, ini rumah percontohannya ya. Rumah contoh yang sudah dibangun, ini ada 93 unit, kurang lebih luasnya 1,3 hektar. Nah, 1,3 hektar ini yang 3 hektar, yang 300 meternya itu masuk ke LP3B, itu lahan abadi itu ya, yang sudah nggak boleh dibangun ya. Tidak ada lahan yang nggak dibangun. Nah, tim Jitu Pasna nanti menghitung, saya harap ini secepatnya ya. Ini kerusakannya bagaimana? Apakah masuk rusak ringan, rusak berat, atau rusak sedang? Terkait juga ini dengan sektor infrastruktur jalan nih. Apakah ada jalan yang putus di sini? Kalau misalnya ada yang putus, dicatat aja nih, ditulis, dihitung berapa nanti di R3P-nya. Nah, terkait ini juga dari sisi sektor ekonominya nih, apakah mengganggu nggak dengan jarak seperti ini? Ya. Kalau misalnya ini ada jarak, mereka di sini tempat usahanya, saya yakin ini akan menjadi masalah. Biasanya kegagalan relokasi adalah mereka tidak mau pindah ke lokasi yang sudah disediakan karena dia jauh ke tempat usahanya. Di sini kan kebanyakan nelayan. Kalau ini 4,5 kilo, ya, ini pasti menjadi masalah. Nah, gimana caranya supaya ini yang relokasi di sini bisa menarik terhadap lokasi yang mereka tempatkan nanti ya. Kalau misalnya 2,7 hektar, di sini ada 4.500, 2,7 hektar itu untuk berapa unit? Nah, lihat sampel di sini. Ini sampel di sini kalau nggak salah hasil kaji cepat itu luasnya 100 meter. Ya, bangunannya 60, luas tanahnya 100 meter nih. Nah, di sini. Sehingga ini bisa untuk berapa unit? Kalau misalnya ini untuk berapa unit, nggak mungkin ini. Nah, ini yang harus di skala prioritas. Ya. Nah, ini tujuan ini saya kira tadi dalam rangka percepatan merubah aturan teknis yang biasanya Jitu Pasna itu setelah tanggap darurat, ini kita percepat. Itu saya kira ya.
Paham ya semua ya? Jadi tim teknis ini nanti ada 4 kelompok ya. Yang satu nanti akan, ini percepatan juga. Yang satu tim nanti ini yang menghitung infrastruktur. Tim yang kedua itu menghitung perekonomiannya yang terganggu. Yang ketiga perumahannya ya. Yang keempat sektor lainnya nih. Ini yang nanti dibagi-bagi ini ya, dari tim-tim ini kita bagi nih. Semua bisa selesai lebih cepat kalau misalnya dibagi tim. Itu ya, saya kira ya. Ada yang ditanyakan dari paparan tadi? Oh ya, silakan. Izin saya Winda dari bidang MR mau bertanya. Bapak kalau dari masa transisi dari tanggap darurat ke masa ke Jitu Pasnang itu risikonya apa aja yang untuk? Jadi kenapa ini saya melakukan perubahan aturan teknis? Banyak ya yang menjadi permasalahan. Pertama, kalau misalnya itu ditunda, ini akan terjadi perubahan. Ya, terjadi perubahan nih. Segera ini akan terjadi perubahan. Itu yang perlu diingat. Yang kedua, dari sisi penganggaran jelas. Ya, dari semangatnya jelas. Ini kalau misalnya penganggaran ini terlalu ditunda-tunda, gitu ya, ini akan bermasalah terhadap para pengungsi yang ada di tenda. Semakin lama, ini semakin kurang baik, gitu ya. Nah, ini dalam rangka percepatan itu. Kita nggak mungkin mereka berada di tenda terus. Ini dalam rangka percepatan juga. Kalau misalnya sudah seperti itu, kita dihuntarakan nih, para pengungsi. Ya, ini saya kira kenapa kami harus melakukan aturan teknis, ya kita semua biar yang ini bisa dipercepat nih penanganan. Ya. Karena dengan percepatan itu yang tadi saya katakan, ini bisa lebih efisien lagi waktunya dan lebih efektif lagi dalam penanganannya. Itu saya kira ya. Makasih Bu. Ada lagi yang dipertanyakan? Oh ya. Saya Dika Pak, mau bertanya Pak. Bagaimana cara membagi personil agar kegiatan tanggap darurat tetap berjalan, tapi persiapan pemulihan juga tetap dilakukan? Ya, jadi dua tadi yang saya katakan di awal, kita punya 2 Capgub. Yang satu Capgub tim reaksi cepat, ya. Itu tim reaksi cepat, fungsinya nanti melakukan kaji cepat, ya. Kaji cepat ini nanti akan diangkat oleh Forkopimda dan kita melaporkan tim kaji cepat ini pada Forkopimda untuk menaikkan status, gitu ya. Apakah statusnya siaga darurat, tanggap darurat, gitu ya, atau mau langsung ke pasca, gitu ya. Ini satu yang pertama itu tim kaji cepat. Yang kedua itu mereka tim kaji cepat akan menghitung dan memilah para pengungsi supaya nanti tim logistik dari bidang Darlog ya ini benar kebutuhannya sesuai dengan sasaran. Ya, misalnya untuk lansia, untuk bayi itu dari sisi logistiknya. Yang ketiga itu pasti di sarana prasarana ini saya kira ini masuk tim kaji cepat juga. Kaji cepat itu tiap hari itu pasti ada di sana di lokasi. Itu jangan diganggu. Karena setiap saat, setiap waktu, setiap hari itu mereka melakukan updating data. Hari ini per jam sekian datanya kerusakan segini, korbannya segini, kan biasanya seperti itu. Nah, ini ada tanggalnya, ada waktunya. Sehingga pada saat besok lagi update lagi, pasti ada rubah. Pasti ada perubahan-perubahan. Nah, yang kedua, tim Jitu Pasna ini ada Capgubnya juga. Ya, kalian Bapak rekan-rekan semua sini ya. Rekan-rekan sini semua itu adalah tim Jitu Pasna yang akan menilai kerugian dan kerusakan. Nantinya akan melakukan rencana rehabilitasi rekonstruksi. Itu saya kira ya. Terima kasih ya. Ada lagi yang dipertanyakan sebelum kita langsung siap-siap ke lapangan. Cukup ya? Paham semua ya? Terima kasih ya rekan-rekan semua. Sebelum berangkat, mari kita sama-sama berdoa dulu supaya kita dilancarkan, disehatkan, dan diselamatkan. Terima kasih ya. Berdoa dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati dari instansi-instansi pemerintahan yang kami hormati terkait dengan integritas ya di BPBD, terutama yang berhubungan dengan kebencanaan ini. Kita tahu semua bahwa tugas kita berpegang teguh pada sisi kemanusiaan, ya, sisi sosial yang paling tinggi buat kita semua. Namun terkait dengan integritas kita sudah tahu semua bahwa yang namanya BPBD pada saat terjadi bencana, ya, kita selalu melakukan pendampingan dan penguatan. Salah satu faktor yang menonjol ya kita itu terutama dari sisi logistik dan peralatan kebencanaan. Ini saya nitip pada rekan-rekan semua ya. Seringkali ya kabupaten, kota itu meminta bantuan ke kita, terutama ini terkait dengan sembako ya, ataupun peralatan kebencanaan. Saya nitip ya pada rekan-rekan semua. Saya lihat beberapa kali mereka sering gitu ya, terutama ini di kabupaten kota ya, sering memberikan kadang-kadang makanan gitu ya, dengan alasan ya ini oleh-oleh gitu ya dari masing-masing daerah. Ini saya kira ini buat kita kurang bagus, kurang baik ya. Ini saya kira ini jadi perhatian buat kita semua. Ini jangan sampai terjadi ya. Karena ini ya tadi saya utarakan bahwa kita bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Kalau dipikir lagi mereka itu uangnya dari mana, kan begitu ya. Kadang-kadang ya adat ketimuran kita pakai juga kan gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Namun kita tekankan juga sama mereka jangan sampai hal ini terulang. Ya sedikitlah arahan pada mereka ya. Kalau misalnya mereka memberikan lagi seperti ini, ya kita kasih tahu ya, bahwa lain kali jangan seperti ini. Kalau misalnya seperti ini, resikonya ya kami tidak akan memberikan lagi bantuan. Itu aja ya, penekanan pada mereka sehingga mereka nanti ke depan tidak lagi merepotkan ya, mereka harus bawa oleh-oleh, jangan seperti itu ya. Satu, beban buat mereka dan beban juga buat kita semua. Nah, jadi jangan hanya tidak bawa makanan, kita jadi bahan pertimbangan, sini mah nggak bawa makanan, udah kasih logistiknya, jangan banyak-banyak, jangan seperti itu. Kita sama, ya. Ada kebutuhan mereka yang terdampak bencana itu, pasti mereka minta bantuan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ya. Itu sesuaikan saja, nggak usah, sini mah nggak bawa makanan, nggak usah seperti itu. Ya. Jadi paham semua bahwa hal semacam itu kalau misalnya dikategorikan masuknya ya gratifikasi gitu ya. Nah, ini walaupun ya penekanannya, Pak nggak enak nih, saya nih biasalah ketimuran seperti ini, kita harus bawa oleh, jangan. Tolak saja ya. Kalau misalnya sekali dia karena sudah bawa ya kita terima sajalah. Tapi ya nggak enak nantinya kan kalau misalnya nggak terima, mereka sudah beli kan gitu, kita nggak terima. Tapi lain kali kalau misalnya bawa lagi sekali lagi itu tolak aja, dia jangan dikasih lagi logistik. Ancamannya seperti itu. Ya perhatian buat kita semua ya. Ini kadang-kadang kita juga jadi risih kan gitu ya. Jadi risih, ini diterima nggak bagus, diterima nggak bagus. Nah itu pertimbangannya. Untuk yang pertama nggak apa-apa, untuk yang lain kali ini jangan. Ya, ini perhatian buat kita semua ya. Setuju kan? Setuju. Ya, itu harapan kami sehingga integritas kita ini kita tingkatkan, terus kita bina sehingga ini tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Ya. Sepele tapi jadi masalah. Ya, kelihatan sepele ini, sepele lah, cuma makanan, tapi nggak boleh seperti itu. Ya. Saya kira itu ya. Terima kasih rekan-rekan semua.
Ada yang dipertanyakan? Cukup ya? Cukup ya. Itu perhatian buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.